terhormat Dandim 1009 Tanah Laut, yang terhormat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Umum MD kami Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini diwakili oleh Majelis Dewan Majelis Penasehat Ayahanda Dr. Andes Haji Hamdan, yang terhormat Ketua Umum Batko HMI Kalimantan Selatan dan Tengah Kanda Abdul Halim, beserta jajaran pengurus, yang terhormat seluruh ketua umum atau yang mewakili dari HMI cabang di bawah naungan Batko HMI Kalimantan Selatan dan Tengah, dan juga para peserta, kawan-kawan dari HMI Tanah Laut, dari HMI Komisariat Pelehari Bajuin, dan juga kawan-kawan yang aktif di organisasi intrakampus yang berhadir pada hari ini dan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat-Nya lah kita dapat berhadir di kesempatan di kegiatan Pleno 1 Batko HMI Kalimantan Selatan dan Tengah dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Sholawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, kerabat, dan pengikut beliau yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumil akhir. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh para peserta Pleno 1 Batko HMI Kalimantan Selatan dan Tengah di bumi tutung pandang ini. Sebuah penghargaan dan apresiasi, sebuah kebanggaan dari kami, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam di wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang mana kami pada hari ini menjadi tuan rumah Pleno 1 Batko HMI Kalimantan Selatan dan Tengah. Tentu nantinya dalam rangkaian acara Pleno 1 ini kami berharap dari kawan-kawan khususnya HMI di Kabupaten Tanah Laut ini, hasil daripada Pleno 1 nanti dapat bermanfaat dan dapat bisa meningkatkan lebih baik lagi, khususnya memperhatikan lebih kepada HMI Tanah Laut, yang mana HMI di Tanah Laut pada saat ini diusulkan untuk menjadi cabang persiapan. HMI di Tanah Laut saat ini masih berstatus HMI Komisariat di bawah naungan HMI cabang Banjarbaru. Tentu kami juga berharap kepada Ketua Umum Batko HMI Kalimantan Selatan dan Tengah Kakanda Abdul Halim untuk bisa segera menjadikan HMI Tanah Laut ini untuk menjadi HMI cabang persiapan. Karena memang HMI di Tanah Laut ini bisa mungkin ketum melihat sendiri dalam segi infrastruktur fasilitasnya, kadernya, sumber daya manusianya dan lainnya sudah mampu dan sudah mencukupi syarat untuk dijadikan cabang. Jadi nantinya pada kawan-kawan cabang di bawah naungan HMI Kalimantan Selatan dan Tengah, mari kita sama-sama bergandengan tangan, mari kita sama-sama sesuai dengan tema yang ada, kita bersatu padu bagaimana kita mendukung ke depan Batko HMI Kalimantan Selatan dan Tengah ini akan lebih baik lagi di bawah pemimpinan Kakanda Abdul Halim. Kami selalu membuka ruang kepada kawan-kawan, walaupun saat ini HMI di Tanah Laut masih berstatus komisariat. Kami siap untuk bertukar pendapat, kami siap untuk kita saling berbagi apa yang dari kawan-kawan setiap daerah, kabupaten, kota tentunya memiliki pengalaman dan memiliki hal-hal yang berbeda sehingga kita dapat saling bersinergi. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya dalam hal ini Bupati Tanah Laut yang telah membantu kegiatan ini, memberikan fasilitas sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Tentu tak lepas juga dari bantuan alumni-alumni HMI yang ada di Tanah Laut. Ini menjadi sebuah
PR juga bagi kami HMI di Tanah Laut untuk nantinya ke depan bisa berikan lebih, apalagi nantinya untuk kegiatan-kegiatan Barco selanjutnya kami insya Allah siap untuk ditunjuk menjadi tuan rumah. Komitmen kami bersama dari awal berdirinya HMI Tanah Laut, tepatnya 24 Desember 2017 hingga saat ini, kami selalu eksis dan kami selalu ikut dalam kegiatan mendukung program pemerintah, baik maupun kita terjun langsung ke lapangan dengan swadaya, dengan bantuan dan dukungan oleh senior-senior kami, alumni-alumni HMI. Ini tentunya harus kita rawat, tentunya harus mendapatkan perhatian lebih sehingga Tanah Laut bisa disahkan untuk menjadi cabang dan akan memiliki gerakan lingkup yang lebih luas lagi. Dan apresiasi luar biasa lagi kami sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas dukungan, atas diberikannya dana hibah pada tahun 2023 ini untuk menunjang dan mendukung kegiatan HMI di Kabupaten Tanah Laut yang tentunya sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam hari ini kami melalui Dinas Pemuda Olahraga untuk mengakses dana hibah tentunya disetujui oleh Bapak Bupati Tanah Laut. Semoga ke depan organisasi-organisasi yang ada di Tanah Laut ini juga bisa kita sama-sama untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada daerah kita tercinta ini. Kita dukung apa yang kita bisa bantu. Dari saat ini kita tidak perlu lagi melihat yang adanya perbedaan, tapi bagaimana kita menyatukan persepsi, kita bagaimana sama-sama membangun dan saling membesarkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Pleno 1 Barco HMI Kalimantan Selatan dan Tengah. Dan apabila terdapat mungkin jamuan atau yang kurang berkenan dari kami selaku tuan rumah, kami memohon maaf karena kami selalu berupaya maksimal untuk memberikan yang terbaik. Kawan-kawan cabang jangan segan, jangan sungkan karena HMI ini adalah rumah kita. Kita di sini bersaudara. Apa yang bisa kita bantu dari kami siap untuk memberikan apa yang bisa kami berikan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan permohonan maaf kami ucapkan mewakili dari kawan-kawan yang di Tanah Laut. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Ya usaha. Yakin usaha sampai. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kami muliakan Bupati Tanah Laut yang kali ini diwakili Asisten 1 Bapak Hairul Wijam. Terima kasih Pak, dan juga kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan support kepada acara Pleno 1 kami pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan dari Kodim 1009 Tanah Laut yang hari ini diwakili Pak Dan Ramil Dan Ramil Kecamatan Pelaihari. Terima kasih Bapak sudah bersedia datang. Dan saya juga hormati perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Terima kasih Pak. Mohon dibina Pak adik-adik kami Pak di Tanah Laut. Yang saya hormati kawan-kawan saya di pengurus Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah datang. Sebelum saya dari ini Sampit, terima kasih sebelum sudah datang dan saya banggakan dan menjadi panutan kami atau menjadi tempat konsultasi kami. Terima kasih Kanda Hamdan dari Majelis Daerah kami Tanah Laut. Beliau ini dulu jadi sepuh Barco-nya dulu masih Barco Kalimantan. Yang saya hormati kawan-kawan cabang yang bersedia datang hari ini, terima kasih telah menyediakan waktunya datang di Pleno 1. Kawan-kawan kader HMI di bawah naungan Komisariat Pelaihari, Komisariat Tanah Laut, Komisariat Bajuin, betul tuh. Dan kawan-kawan organisasi-organisasi di kampus, terima kasih telah datang di acara kami hari ini. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan Alhamdulillah kita bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk hadir pada hari ini.
kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat beliau kita bisa dari alam kegelapan sekarang dengan ilmu yang banyak. Di dalam pleno 1 ini Pak, yang pertama saya ucapkan kedua kalinya terima kasih dari HMI Batu Kalsontek bahwa pleno 1 ini telah dibantu baik dari fasilitas tempat dan yang lainnya. Pleno 1 ini adalah tempat kami untuk di organisasi HMI bagaimana menyampaikan gagasan dan memberikan laporan, Bang. Artinya kalau kita di pemerintahan itu ada yang namanya rapat-rapat misalkan musrenbang atau apa, artinya di HMI pun ada. Nah, di HMI itu yang namanya pleno. Pleno itu sebenarnya kalau kita bicara masuk ke APBD itu APBD ya seperti pertanggungjawaban APBD, tapi ini per semester. Artinya ini yang kami jalankan untuk bagaimana wadah organisasi di HMI tetap berjalan untuk kepentingan bersama. Karena di HMI jelas tujuannya paling akhir itu mewujudkan masyarakat adil makmur. Artinya bagaimana di pleno 1 ini kita merumuskan sama-sama khususnya di HMI untuk bisa mewujudkan cara-caranya bagaimana untuk bisa kader HMI memiliki kontribusi yang nyata di masyarakat. Tidak banyak yang saya sampaikan. Yang penting kawan-kawan setelah ini kita sama-sama hadir memberikan gagasan untuk kebaikan HMI ke depannya. Begitu aja dari saya, salah dan hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sama-sama kita hormati Bupati Tanah Laut, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Bapak Halim Rijal. Beliau adalah teman saya dulu waktu masih aktif di PNS, dan sampai hari ini beliau masih kelihatan muda dan enerjik. Selamat buat beliau Asisten 1. Yang sama-sama kita hormati Dandim 1009 yang dalam hal ini diwakili oleh Danramil Kota, yang sama-sama kita hormati Kepala Dispora Kabupaten Tanah Laut atau yang mewakili, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalsel Tank Adinda Abdul Halid beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua Umum HMI Komisariat Tanah Laut Dinda Hartono beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati delegasi HMI cabang di bawah koordinasi Batko Kalsel Tank yang hadir pada saat ini, yang kami banggakan dan kami hormati. Pertama-tama tentu tidak ada ucapan yang pantas untuk kita sampaikan kecuali hanya ucapan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya,
sehingga pada hari ini, pada sore ini kita bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pleno Parko HMI Kalsel dengan mengusung tema terjalinnya persatuan untuk pemimpin yang berintegrasi atau yang berintegritas, menjunjung persatuan untuk mempersiapkan lahirnya pemimpin yang berintegritas. Ini sangat penting sekali bagi HMI, karena sekarang banyak pemimpin-pemimpin yang otaknya cerdas tapi tidak berintegritas. Banyak pemimpin yang otaknya cerdas tapi hatinya gelap. Oleh karena itu, satu kewajiban bagi HMI untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik mahasiswa untuk digodok, dibina agar menjadi calon-calon pemimpin di masa depan dengan catatan otaknya cerdas, hatinya bersih. Pada saat ini kami sampaikan bahwa Ketua Umum MD Kahmi Tanah Laut sedang berada di luar daerah. Oleh karena itu, beliau menitipkan pesan kepada kami untuk mewakili beliau, kami atas nama Dewan Penasihat. Kami sudah 2 kali atau 2 periode menjadi Ketua Umum Kahmi, jadi pergantian. Sejak terbentuknya di Tanah Laut HMI, saya yang menjadi Ketua Kahmi, dan memperkarsai terbentuknya Kahmi di Tanah Laut dan HMI di Tanah Laut. Sedikit bernostalgia, memang di alam ini setiap masa ada zamannya dan setiap zaman ada masanya. Dan masa itu selalu berputar mengelilingi kita sesuai dengan iradah dan kehendaknya. 40 tahun yang lalu saya seperti kalian. Terakhir jabatan saya di HMI adalah Sekretaris Umum Batko HMI Kalimantan. Waktu itu periode 88-90. Waktu itu masih Kalimantan Timur masih dalam binaan dan koordinasi kita. Oleh karena itu, tentu sedikit banyaknya saya ngerti dan paham apa itu himpunan mahasiswa Islam. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih dimintai pendapat oleh adik-adik HMI. Karena Kahmi itu adalah suatu wadah yang salah satu fungsinya adalah untuk menyambung mission HMI dan memberikan support kepada adik-adik HMI. Pada hari ini kita hadir dalam acara pleno Parko HMI Kalsel. Tadi diuraikan oleh Linda Halim. Seingat saya, Parko HMI Kalimantan Selatan dan Tengah melaksanakan pleno Parko yang pertama di Tanah Laut ini adalah dalam konteks mengevaluasi program 6 bulan yang lalu, untuk mengevaluasi program 1 semester, kemudian melakukan langkah-langkah ke depan apa yang akan dilakukan, kemudian menyiapkan beberapa rekomendasi tertulis, baik rekomendasi internal maupun rekomendasi eksternal yang dihimpun atas pemikiran-pemikiran cerdas anak-anak HMI dalam forum pleno ini.
Itu menandakan bahwa terlaksananya pleno Batko di tempat ini menandakan bahwa Batko HMI telah memegang tertib administrasi dan tertib program. Salah satu upaya untuk mencapai kesuksesan organisasi adalah tertib administrasi, tertib program, tertib konstitusi. Dengan tertib itu kita bisa mempertahankan eksistensi HMI dalam konteks apapun. Oleh karena itu maka lebih kurang 73 tahun yang lalu HMI sudah menyatakan bahwa sifat organisasi HMI itu adalah organisasi kader dan perjuangan. Sebagai organisasi kader tentu titik beratnya adalah mempersiapkan dan membina kader-kader HMI yang diambil dari berbagai universitas dan perguruan tinggi. Pembinaan kader itu tidak terlepas dari tujuan HMI. Program yang disusun di dalam pleno itu juga tidak terlepas daripada tujuan HMI. Adik-adik kenal semua dan tahu semua apa itu tujuan HMI. Terbinanya insan akademis pengabdi pencipta yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 tahun saya masih hafal beliau ini. Dari tujuan HMI itu ada 5 kualitas insan cita yang akan dibina. Insan akademis, insan pencipta, pengabdi, bernapaskan Islam, dan insan yang bertanggung jawab. 5 kualitas insan yang akan dibina oleh HMI dalam konteks mempersiapkan program ke depan sesuai dengan masa bakti. Kalau 5 kualitas ini tidak terjamah dan tidak terbina oleh HMI dalam masa bakti tertentu, maka itu indikator bahwa kepengurusan itu hampir-hampir gagal. Salah satu indikator insan akademis adalah berpikir akademis, berkata akademis, bertindak akademis. Maksudnya adalah kalau dia berpikirnya sesuai dengan kerangka-kerangka ilmiah dan standar-standar akademis. Oleh karena itu maka HMI tak sembarang demo. Beda dengan yang lain. Kalau HMI melakukan aksi dan melakukan demo, itu sudah dipikirkannya matang-matang sesuai dengan standar akademik. Jangan coba-coba ya melakukan demo hanya sebungkus nasi. Jangan. Pesan saya, HMI jangan melakukan demo karena sebungkus nasi bungkus. HMI jangan melakukan demo kalau tidak tahu persoalannya. Dan HMI jangan melakukan demo hanya karena selembar mata rupiah. Berpikir akademis, bertindak akademis, itulah salah satu indikator insan akademis yang akan dibina oleh HMI. Dan mudah-mudahan dalam rapat pleno Batko pertama di tanah laut ini membawa dampak positif baik bagi daerah, baik bagi HMI yang ada di tanah laut.
Amin. Mudah-mudahan nanti tidak begitu lama HMI Tanah Laut akan menjadi HMI cabang persiapan. Setelah cabang persiapan nanti akan menjadi cabang penuh. Kalau sudah jadi cabang penuh, tentu ruang lingkupnya akan lebih luas. Dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan adik-adik kita HMI yang ada di Tanah Laut tetap eksis dan lembaganya akan meningkat menjadi cabang persiapan. Kedepannya berharap akan jadi cabang penuh. Oleh karena itu maka saya sering katakan perputaran masa itu hanya 3: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu boleh dikenang kalau saat-saat dibutuhkan, boleh dijadikan pijakan saat-saat diperlukan. Jangan terlalu banyak menoleh masa lalu, jangan terlalu banyak mengenang masa lalu, sehingga kita tidak akan maju-majunya. Oleh karena itu lihat, filsafat kaca mobil, lebih besar kaca yang di depan daripada kaca spion. Kaca spion bisa dilihat satu saat diperlukan, tapi tetaplah kaca mobil yang besar yang di depan demi kemajuan. Masa sekarang adalah masa kenyataan. Di masa kenyataan inilah kita harus beraktivitas positif demi kepentingan bangsa, masyarakat, dan negara. Jangan di masa kenyataan ini kita berleha, bersantai dengan hal-hal yang tidak pas dan tidak benar. Oleh karena itu jaga marwah dan martabat HMI. Saya tidak ingin mendengar anak-anak HMI terlibat narkoba. Ya. Oleh karena itu waktu sekarang manfaatkan demi kebaikan, bukan untuk murah-murah yang tidak ada gunanya. Kejar prestasi akademik kalian di kampus. Saya akan bangga mendengar anak HMI kalau indeks prestasinya cum laude. Tidak ada rumus bagi HMI itu, kalau drop out tidak ada rumus. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dandim 1909 Tanah Laut, yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Riau yang mewakili, terima kasih sebagai pembina kepemudaan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang saya hormati Dewan Penasihat HMI Kabupaten Tanah Laut, kawan ngopi tentang politik, tentang pemerintahan, kemudian pensiun, kami masih ketemu di pemerintah daerah di parkiran ya. Biasa kami sering bertemu sebelum habis apel berdahulu, pasti ada sedikit yang di tentang para laut ke depannya. Yang saya hormati Ketua HMI Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan juga dari Kalimantan Tengah, yang saya hormati Komisariat HMI Kabupaten Laut, yang saya hormati secinta saya banggakan adik-adik anggota HMI yang hadir pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan rahmat taufik dan hidayahnya. Pada siang hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka kita melaksanakan salah satu kegiatan HMI, yaitu kegiatan pleno yang
hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, adik-adik lah, bapak saya bapak-bapak, adik-bapak, bapak-bapak, adik-adik yang saya hormati dan saya cintai. Mengawal sambutan ini, pertama-tama saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Banglaut mengucapkan selamat datang kepada seluruh pengurus dan keluarga besar HMI se-Kalimantan Selatan dan Tengah di bumi Gunung Bandang. Semoga dengan kehadiran abida sekalian pada kesempatan ini semakin meningkatkan semangat berorganisasi para pemuda dan mahasiswa Banglaut dan Kalimantan Selatan pada umumnya. Melalui kegiatan ini saya juga berharap hubungan silaturahmi antara seluruh pengurus HMI dapat semakin erat dan solid, khususnya sebagai mitra pemerintah daerah di dalam membangun dan memberdayakan manusia dan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan terbinanya insan akademis, insan pencipta dan insan pengabdi yang menapaskan Islam dan bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada seluruh generasi muda untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri, karena saat ini kita berada dalam arus globalisasi yang penuh dengan tantangan. Apabila kita tidak pandai dalam mempersiapkan diri kita, maka pada akhirnya kita hanya akan menjadi penonton kesuksesan orang lain atau bahkan tergerus oleh zaman tanpa menghasilkan karya Allah. HMI yang hadir dengan visi keumatan dan kebangsaannya harus bisa menjadi jawaban tantangan zaman dan menjadi pelopor dalam setiap hal yang berkaitan dengan umat dan bangsa Indonesia. Insya Allah dengan niat tulus, aksi positif adida semua, maka hal ini akan semakin besar dan inilah kebermanfaatnya pun semakin menjadikan masyarakat yang lebih luas dengan kehadiran HMI. Besarnya nama HMI sudah dibuktikan dengan fakta beberapa kader senior HMI yang sukses menjadi tokoh bangsa. Di antaranya mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, Akbar Tanjung, Mahfud MD, Anies Baswedan, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Itu adalah tokoh-tokoh yang lahir dengan turunnya ibu-ibu HMI. Itu sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi adik-adik semua kita santai ya. Jadi semua HMI ini kita sebenarnya harus mengingat kita sekarang bagaimana adik-adik menyiapkan diri ke depannya di era globalisasi, di era yang penuh dengan tantangan, hambatan, dan peluang yang ada di negara Indonesia, terutama Kabupaten Banglaut. Kami dari pemerintah daerah berharap HMI ini bisa terus bekerjasama berkolaborasi di dalam meningkatkan pembangunan baik itu secara fisik maupun non fisik, terutama dalam pengembangan sumber daya pemuda mahasiswa yang ada di Kabupaten Banglaut. Itu yang sangat penting. Apa yang dikatakan Dewan Penasihat itu tadi adalah tentang integritas. Kalau belajar integritas Pak, saya ini dipukul-pukul dan tidak tidak. Kalau belajar integritas, terbiasa hidup disiplin di dalam mulai dari pendidikan disiplin, olahraga juga disiplin, sehingga sudah terbiasa kita di dunia kerja. Lalu oleh sebab itu adik-adik, saat inilah kita harus bisa membuktikan bahwa adik-adik yang ada di tanah laut ini sebagai kader HMI yang bisa jadi panutan, pemuda yang bisa mengajak orang, pemuda yang ada di tanah laut untuk berpikir secara positif. Karena kalau saya belum memberikan informasi kepada dia, lapas gitu lah, belum terhadap penjara itu tidak mau menarik lapas atau
hutan, ini hutan Pak. Itu 75% adalah pengguna narkoba. Kalau PNS Pak, adik-adik narkoba tidak ada ampun, mau anak siapa semua dipecat. Waktu saya jadi kepala di KPSD, ini dulu anu saya pembinaan saya, itu satu pun tidak ada yang lolos kalau sudah kasus narkoba pasti dipecat PNS. Itu pasti. Nah ini adalah untuk apa? PNS itu adalah panutan, punya kode etik, punya estetika di dalam kita melaksanakan tugas, sudah dibiayai pemerintah, digaji pemerintah, lalu beri contoh yang baik kepada masyarakat, baik itu pemuda dan masyarakat pada umumnya. Makanya apa yang dikatakan Dewan tadi itu sangat luar biasa. Jauhkan dari narkoba, jauhkan. Apalagi HM ini adalah organisasi kader yang bermodal pada Quran dan hadis. Lagunya ini dari mendengar itu Quran hadis Pak, karena kegampangan Quran hadis. Apalagi di HM ini himpunan mahasiswa Islam, baik itu kami apalah namanya, kalau berkolaborasi dan bekerja sama, buatlah tim work di antara beberapa organisasi yang ada sifat, karakter, visi, misi keislaman. Karena tadi kan kuncinya kan tugas utamanya si A. Nah, sekarang si A itu buat siapa? HMI buat kita dulu. Si A itu buat kita dulu. Nah disitulah akan timbul nanti integritas. Tidak akan bisa ngomong integritas dengan orang lain kalau diri kita belum melaksanakan hal-hal yang kecil. Misalnya, kenapa sholat itu 5 waktu? Itu kan integritas kan? Bila kita ada kaum gawi, berarti integritas kita perlu dipertanyakan. Itu hal yang sepele, dan itu hal-hal yang wajib sudah diperintahkan kepada kita sebagai umat Muslim. Kayak apa kita tanya integritas? Bangun besokannya kita Allah Akbar ya dulu bangun lagi. Janganlah. Belum kayak itu biasanya juga. Belum kan macam ya. Belum. Cuma karena sudah biasa bangun pagi, kayak apa aja kita ini begadangnya, tetap pagi itu bangun. Dia modal adaan sudah banyak. Setrum di otaknya pagi ini bangun. Modal taringan ini masih mendadak. Ini karena sudah terbiasa. Ada malam tadi bukan gue bapak. Dulu tadi gue malam tadi. Mulai acara di Polres sampai menunggal di sini Majelan, sampai Allah Akbar hanya biar lawan masyarakat kemudian lawan Bupati. Habis itu sembahyangan, sarapan, gotong royong lagi. Habis itu perintah Bupati lagi saya berangkat ke asam-asam Pak. Ada kegiatan balik sebentar istirahat ke sini lagi. Habis dari sini berangkat lagi kita ke keluarga. Itulah integritas yang memang loyalitas pimpinan selama perintah itu tidak menyalahi aturan undang-undang dan aturan agama. Semua organisasi adalah ikhlas. Ikhlas lah. Sebenarnya ikhlas hati. Cuma biar HMI di mana banyak keuntungan juga. Di sini lah tentang jodoh biasanya. Ya kan? Nah, dia bilang berkawan banyak kita kumpulan. Mau menjahit hidup kita ada duit. Bila hendak belanja, ambil entah turun ke sungai Pak, malunta dan dijual, dan dapat uang dijual. Itulah hidup. Nah, kenapa saya berikan ini kayak anak saya ini mahasiswa juga. Sekarang lagi di ulang, hidup juga kos sama. Ini saya mau mengajari anak-anak saya sendiri dulu. Jadi tidak akan pernah berlebih saya kalau mengasih anak itu. Karena saya dulu sakit, walaupun katanya itu kan zaman bapak yang sakit, zaman itu sudah zaman lain. Tapi sebenarnya mengajar mereka, mengajari diri sendiri
bahwa semua harapan itu tidak bisa langsung BIM setelah BIM ada. Saya kalau anak minta, saya nggak langsung, tapi 2-3 bulan nanti saya berikan, supaya bahwa kita tuh harus ada usaha dulu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, inilah persiapkanlah adik-adik semua HMI di tanah laut, karena kita sudah ada protek juga. Marilah kita kolaborasikan, dan kami berharap kawan-kawan HMI Kalimantan Selatan, Kalteng, masuk Kalteng ya. Permohonan adik-adik HMI Pemisah Tanah Laut untuk menjadi cabang, mudah-mudahan itu bisa didukung oleh kawan-kawan di provinsi. Kami dari pemerintah daerah sangat berharap, dan kami akan selalu mendukung support kepada adik-adik kegiatan kemahasiswaan terutama HMI untuk lebih berkiprah di dalam membuat satu gagasan, membuat satu kegiatan, membuat satu program, dan itu bisa menjadi kemanfaatkan baik anggota maupun di luar anggota HMI kemanfaatan. Nah, oleh sebab itu kita adalah mitra, pemerintah daerah adalah mitra di dalam rangka kita membangun tanah laut yang lebih maju. Tanpa adik-adik semua, tanpa kritikan, tanpa masukan, pemerintah itu nanti merasa jumawa, merasa ujur aja ketika pemerintah. Padahal ada sisi-sisi lain yang memang kita harus menjadi pusat perhatian pemerintah di dalam mensejahterakan, memajukan Kabupaten Tanah Laut. Jadi kan sempurna pemerintah juga. Makanya ketidaksempurnaan inilah dari semua ini, dari semua unsur, baik organisasi kepemudaan termasuk HMI, untuk memberikan sisi-sisi kekurangan yang ada di Kabupaten Talaut. Bekerja sama dengan Dinas Pemuda Olahraga sebagai pembina, disitulah tempatnya kawan-kawan untuk mengekspresikan organisasi, membawa organisasi ke arah mana yang lebih baik. Pemuda punya tugas dan tanggung jawab, punya kewenangan untuk membina kawan-kawan semua yang ada di tanah laut. Baik itu organisasi kepemudaan, baik itu organisasi di bidang keolahragaan. Alhamdulillah itu berjalan dengan sangat baik. Bapak, adik-adik sekalian yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses pada pelaksanaan kegiatan pleno Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI yang kali ini mengangkat tema menjalin persatuan demi terwujudnya pimpinan berintegritas. Calon pimpinan berintegritas. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pleno 1 Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI Sekalimantan Selatan dan Tengah tahun 2022 hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga segala niat dan upaya kita di dalam membangun daerah, bangsa dan negara ini yang lebih maju dan sejahtera senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Bilanya ada yang salah, itu salah dari dulu sebagai pembaca. Sampai jumpa di tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanah Laut Tertanda Haji Muhammad Sukamta. Terima kasih atas perhatian. Total uang masuk di kas kami adalah sebesar 90 juta rupiah. Selanjutnya jumlah pengeluaran kami selama berkegiatan adalah yang pertama pelantikan cabang yakni sebesar 5 juta. Itu kita alokasikan kemarin beberapa pembayaran penyanyi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah LK2 regional yang kami adakan pertama gratis di seluruh Indonesia. Nah ini LK2 regional kemarin informasinya saja kita adakan gratis tanpa biaya peserta atau biaya lainnya. Itu menghabiskan
sebesar 60 juta rupiah. Selanjutnya milad HMI dan lomba futsal itu kita adakan kemarin menghabiskan dana anggaran sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya pengambilan sekretariat selama 6 bulan serta pembiayaan lainnya sebesar 15 juta rupiah. Yang kelima, pengadaan barang sekretariat. Ini terdiri dari printer, komputer, LCD, salon, bendera dan sebagainya. Itu sebesar 10 juta rupiah. Yang keenam, pleno 1 yang kami adakan di Suspel Hotel itu sebesar 4 juta rupiah. Ketujuh, bantuan LK1 yang diadakan beberapa komisariat itu sebesar 3 juta rupiah. Kedelapan, akomodasi perjalanan konser Tanah Bumbu dan Kota Baru sebanyak 3 kali perjalanan yakni sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, pembelian bendera kecil 20 piece, bendera sedang 5 piece, bendera besar 1 piece sebesar 1,5 juta rupiah. Selanjutnya 10 konsumsi kajian rutin selama 6 bulan ini sebesar 1 juta. 11 konsumsi kegiatan aksi selama beberapa kali aksi sebesar 1 juta rupiah. Total pengeluaran yang kami catat selama periode pertama yakni sebesar 113.500. Sedangkan total pemasukan kami adalah sebesar 90 juta. Jadi kalau mau dihitung itu ada fix sebesar 23.500. 23.500 ini beberapa kami ambil dari talangan dari senior, pinjaman, dan juga dari beberapa pengurus yang mau meminjamkan dana pribadinya untuk menjalankan kegiatan di triwulan pertama. Selanjutnya juga kami menyampaikan dari cabang Banjarmasin juga mendapatkan dana hibah yang kami urus dari semenjak November itu sebanyak 250 juta. Nah ini sudah masuk tahap tingkat TAPD. Semoga tingkat TAPD tidak melakukan pengurangan yang signifikan dan juga nanti ini akan kita pakai untuk mengakomodir teman-teman dari Kohati, cabang, komisariat, membayar talangan-talangan yang telah terpakai dan juga kemungkinan kalau bisa sempat waktunya akan kita akomodir untuk melaksanakan training raya. Dan informasi juga kepada seluruh cabang-cabang hadir, cabang Banjarmasin akan mengadakan training raya kembali tanpa biaya apapun. Nah itu komitmen kami di HMI cabang, kami tidak akan memungut biaya apapun dalam segi training ataupun segi pengkaderan. Selanjutnya juga saya mungkin akan menyampaikan sedikit keluh kesah daripada perjalanan kami di HMI cabang Banjarmasin. Yang pertama, kedepannya kami ini di triwulan kedua ada kejelasan antara kegiatan Bakko dan kegiatan cabang. Ini yang paling penting. Karena saya juga tidak mau nanti cabang mengadakan kegiatan besar itu nanti mengaburkan daripada Bakko itu sendiri atau sebaliknya. Karena tentu tanpa kita ketahui HMI cabang Banjarmasin itu berada dari turunan peningkatan LK1. Kami menelisik apa sebabnya kalau kita mau buka di sini, karena jujur selama periode saya ketua BPL itu tidak aktif. Nah, itu kondisi HMI cabang Banjarmasin. Jadi kemarin kami mengambil langkah konkret untuk menarik orang untuk mau diberangkatkan berangkat SC ke Jakarta, ke Ciputat dengan iming-iming dia diteruskan untuk menjadi ketua BPL. Nah, jadi baru-baru aja HMI cabang ini aktif BPL 6 bulan menjabat. Jadi selama 6 bulan sebelum itu kita di BPL. Jadi kami kesulitan untuk mengakomodir bagaimana kegiatan LK1 dan lain sebagainya. Tapi insya Allah akan kami perbaiki dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Itu laporan kami dari HMI cabang Banjarmasin. Kami rasa sudah cukup memenuhi standar yang telah diberikan ke kami. Harapan kita ke depannya HMI Banjarmasin ataupun Bakko Kalseltek dan seluruh HMI yang ada di Kalimantan Selatan dan Tengah bisa menjadi porosnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan hegemoni daerahnya. Karena tentu berbeda daerah, berbeda juga cara cabang untuk tumbuh di sana. Kalau Banjarmasin sendiri jujur pasca saya tahunya ketum pasca sebelum Bang Kuping itu relasi cabang sudah mati. Nah, makanya di cabang, jadi di zamannya terakhir, zaman ketum Kuping itu masih sangat-sangat bagus relasi cabangnya. Nah, jadi zaman Bang Kuping terakhir saya tahu kan, karena saya cuma mengenal nama ketum Kuping pada saat itu
bercantumkan ke senior. Nah, kami di HMI Cabang Masih berkomitmen bercantumkan itu kami berikan ke komisariat. Nah, jadi beberapa kegiatan alhamdulillah salah satunya sekretariat kami belum pernah lagi meminta ke senior. Jadi sekretariat berdiri di Banu Anyar itu pure dari duit sponsor dan duit kegiatan. Nah, jadi kami tidak meminta dari senior supaya adik-adik yang di komisariat ketika mau LK1 senior tidak merasa berat untuk diminta. Karena itu supaya tidak terulang kali. Nah, itu komitmen kami di HMI Cabang Banjarmasin. Terima kasih. Penutup dari kami, segala puji Allah bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuatan dan kasih sayangnya sehingga dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban ini dari HMI Cabang Banjarmasin dalam periode pertama. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin 3 Zulhijjah 1143 Hijriah bertepatan dengan 2 Juli 2022. Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Banjarmasin periode 2021-2022. Saya sendiri Nurul Ardefa ditandatangani. Sekretaris saya Septiana Kusuma ditandatangani. Terima kasih. Komisariat Syariah, yang ketiga Komisariat Antaludin, yang keempat Komisariat Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan yang kelima Komisariat Politeknik Syekh Saman Al-Farisi Tapin. Nama pengurus inti: Ketua Komisariat Talbiyah Nurlaila Adhayati, Sekretaris Komisariat Talbiyah Khairatul Rizka, Bendahara Komisariat Talbiyah Rizko Ahmadiyah dengan jumlah kader aktif 150. Ketua Komisariat Syariah Muhammad Ihsan, Sekretaris Komisariat Syariah Cindy Adelia, Bendahara Komisariat Syariah Sri Haryani dengan jumlah kader aktif 100 orang. Ketua Komisariat Antaludin Muhammad Ansari Rahman, Sekretaris Komisariat Antaludin Ahmad Rida, Bendahara Komisariat Antaludin Salwa Syamilah dengan jumlah kader aktif 55 orang. Ketua Komisariat Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Muhammad Aksan Fauzi, Sekretaris Nur Yunita, Bendahara Maulidayati dengan jumlah kader aktif 78 orang. Ketua Komisariat Tapin Madia, Sekretaris Muhammad Derajat, Bendahara Rabiah Rahmah dengan jumlah kader aktif 50 orang. Total keseluruhan kader Himpunan Mahasiswa Islam aktif yang tercatat pada kepengurusan periode 2022-2023 berjumlah 433 orang. Agenda latihan kader LK1, LK2, SC, dan LKK. LK1 pada kepengurusan ini kami jadwalkan setiap 3 bulan sekali. Yang telah terlaksana kemarin di bulan Desember, kemudian bulan Maret, dan terakhir di bulan Mei, dan insya Allah akan dilaksanakan LK1 akbar seluruh komisariat setelah selesai PDAK di kampus Federal Unggul Kandangan pada bulan Juli ini di akhir. Kemudian latihan kader 2 media training kami jadwalkan 1 tahun sekali minimal atau maksimal 2 kali dalam 1 tahun. Alhamdulillah untuk LK2 telah terlaksana di bulan Maret 2022.